Halo semua, saya Rofi Ismail. Di video ini saya akan sedikit memberikan materi tentang data mining. Nah, apa sih itu data mining? Menurut Tan sendiri ini, data mining itu sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari gudang database yang besar. Nah, data mining ini juga dapat diartikan sebagai pengekstrakan informasi baru yang diambil dari kumpulan data yang besar untuk membantu kita dalam mengambil keputusan. Nah, data mining ini juga dikenal sebagai knowledge discovery. Perkembangan data. Perkembangan teknologi yang pesat mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan. Seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi, membuka peluang terhadap pertumbuhan data yang terakumulasi dalam jumlah besar. Nah, bagi perusahaan, data-data yang tersimpan di database ini dapat dimanfaatkan untuk laporan penjualan, kontrol inventaris, dan sebagainya yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut. Kemudian di dunia pendidikan, proses penentuan minat siswa juga menjadi hal yang penting untuk dapat diputuskan dengan benar. Faktor-faktor penentu masuknya siswa dalam sebuah bidang minat menjadi data awal yang dapat digunakan untuk penentu keputusan. Ada juga di dunia medis. Mendiagnosa sebuah penyakit itu hal yang sangat sulit. Nah, dengan adanya data rekam medis pasien yang berisi gejala-gejala dan diagnosis penyakitnya, hal ini tentu sangat berguna bagi para dokter muda untuk mendiagnosa penyakit pada pasien yang lain. Manfaat data mining. Dengan adanya data mining ini kita dapat mengetahui tren apa yang sedang terjadi di masyarakat saat ini. Kemudian juga dapat berguna sebagai metode untuk memprediksi keputusan bisnis di masa depan. Lalu untuk mengetahui produk yang dibeli secara bersamaan. Kemudian kita dapat mengamati perilaku konsumen dan juga sebagai modal sarana menyusun strategi peningkatan penjualan. Metode data mining. Umumnya terdapat beberapa metode yang digunakan untuk melakukan data mining. Berikut adalah beberapa metodenya. Yang pertama ada association. Asosiasi, yaitu metode berbasis aturan yang digunakan untuk menemukan asosiasi dan hubungan variabel dalam satu set data. Nah, biasanya analisis ini terdiri dari pernyataan if atau then, sederhana. Association banyak digunakan dalam mengidentifikasi korelasi produk dalam keranjang belanja untuk memahami kebiasaan konsumsi pelanggan. Sehingga nantinya perusahaan dapat mengembangkan strategi penjualan dan membuat sistem rekomendasi yang lebih baik. Kemudian ada classification, yaitu metode yang paling umum digunakan dalam data mining. Classification adalah tindakan untuk memprediksi kelas suatu objek. Selanjutnya ada regression. Nah, regression ini teknik yang menjelaskan variabel dependent melalui proses analisis variabel independen. Sebagai contohnya, prediksi penjualan suatu produk berdasarkan korelasi antara harga produk dengan tingkat pendapatan rata-rata pelanggan. Lalu ada clustering. Clustering ini digunakan dalam membagi kumpulan data menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemiripan atribut yang dimiliki. Sebagai contoh kasusnya, yaitu customer segmentation. Nah, yaitu membagi pelanggan ke dalam beberapa grup berdasarkan tingkat kemiripannya. Kesimpulannya, dari penjelasan di atas itu kita dapat mengetahui bahwa data mining ini sebuah proses yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi Anda yang mempunyai bisnis. Tanpa data mining, kemungkinan proses pengambilan keputusan dari suatu masalah akan lebih sulit dilakukan karena tidak ada data yang bisa menjadi dasar pertimbangan atau acuan untuk membuat keputusan yang akan diambil. Bagi Anda yang ingin atau sedang melakukan bisnis, ada baiknya untuk mempelajari data mining ini secara lebih mendalam. Sebab suatu saat data tersebut pasti sangat dibutuhkan sekaligus dapat memudahkan bisnis Anda saat pengumpulan data. Itu saja penjelasan singkat tentang data mining dari saya.
Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.